Welcome to our channel. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Riak Sabda edisi Selasa 6 Mei 2025. Adapun Injil yang kita dengarkan hari ini dari Injil Yohanes bab 6 ayat 30 sampai dengan 35. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, hari ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran penting yang datang langsung dari mulut Tuhan, di mana Ia mengatakan bahwa akulah roti hidup. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, mari kita buka hati dan pikiran kita untuk menerima sabda Tuhan yang hidup dan menghidupkan. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, setiap hari kita sebagai manusia pasti memerlukan namanya makanan. Nah, makanan yang kita makan itu membuat tubuh kita menjadi kuat dan sehat. Tapi pernahkah kita menyadari bahwa manusia juga punya rasa lapar yang lain yang tidak bisa dipuaskan oleh makanan fisik? Lapar akan pengakuan, kasih sayang, ketenangan, makna hidup, dan harapan. Dalam bacaan Injil kita hari ini, Yesus menyatakan bahwa hanya Dia yang sanggup memuaskan lapar terdalam dalam diri manusia. Mari kita perdalam lagi makna bacaan Injil dari Yohanes bab 6 ayat 30 sampai dengan 35. Di sini saya akan membagikan 3 poin penting yang mungkin dapat kita renungkan bersama. Yang pertama, banyak orang yang menginginkan tanda dari Yesus. Setelah Yesus mengadakan 5 roti dan 2 ikan, orang banyak tetap meminta tanda lagi dari Yesus. Mereka berkata, "Nenek moyang kami makan mana di padang gurun." Mereka ingin Yesus melakukan mujizat yang lebih besar, seperti yang Musa lakukan pada waktu zaman Israel keluar dari bangsa Mesir. Tetapi sebenarnya mereka tidak mencari Tuhan. Mereka hanya mencari roti, mencari kepuasan sesaat. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, mari kita renungkan bersama. Bukankah kita juga sering bersikap seperti bangsa Israel, di mana kita datang kepada Tuhan bukan karena kita mencintai Dia, tetapi karena kita ingin sesuatu dari Yesus. Kita menjadikan Yesus sebagai mesin, atau boleh dikatakan sebagai mesin berkat. Kalau berdoa harus ada hasilnya, kalau tidak kita akan kecewa. Padahal yang Tuhan inginkan adalah relasi, bukan transaksi. Lalu yang kedua, Yesus menyatakan diri sebagai roti sejati. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, Yesus meluruskan pemahaman mereka tentang bukan Musa yang sebenarnya memberikan mana atau roti, tetapi Allah. Dan sekarang Allah telah memberikan roti yang jauh lebih besar, bukan untuk tubuh melainkan untuk keselamatan jiwa. Roti itu adalah Yesus sendiri yang turun dari surga dan memberi hidup bagi manusia di dunia. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, kita hidup di zaman di mana segalanya bersifat praktis. Kita ingin solusi cepat, jawaban yang instan, kepuasan secara langsung. Tetapi Yesus tidak menawarkan makanan cepat saji, melainkan roti kehidupan. Kita harus belajar menumbuhkan iman yang tidak hanya mencari berkat saja, tetapi mencari sumber berkat itu sendiri. Yang ketiga, Yesus memuaskan lapar dan haus sejati. Ketika orang banyak berkata, "Tuhan, berikanlah kami roti itu," Yesus menjawab, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Yesus bukan hanya memberi roti, Dia adalah roti itu sendiri.
Dia adalah satu-satunya yang dapat mengenyangkan hati kita yang kosong, jiwamu yang haus, dan harapan kita yang mulai pudar. Lalu sebagai mana kita manusia yang memiliki arti datang kepada Yesus sebagai roti hidup dalam kehidupan sehari-hari? Itu berarti kita menjadikan Yesus sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita. Kita mencari Dia lebih dari sekedar berkat-berkatnya. Kita juga memberi waktu untuk berdoa, membaca firman, dan bersekutu, bukan karena kewajiban, tetapi karena lapar akan hadirat Tuhan. Dan juga kita berarti kita belajar mempercayai hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, bukan kepada kekuatan kita sendiri. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, dunia ini akan selalu yang tampaknya banyak sekali hal-hal yang dapat memuaskan kita dengan roti-roti palsu. Tetapi hal seperti itu dapat membuat kita merasa kekosongan, di mana Yesus mengundang kita, mengajak kita untuk berhenti mengejar hal-hal yang fana dalam kehidupan kita dan datang kepadanya, sumber kehidupan yang sejati. Yesus tidak menjanjikan hidup tanpa tantangan, tetapi Yesus menjanjikan hidup yang penuh dengan kepuasan, damai, dan harapan yang tidak tergoncangkan. Maukah kita hari ini berkata, Tuhan, aku datang kepadamu, aku percaya kepadamu, Engkaulah roti hidupku. Mari kita datang kepada Yesus dan alami sendiri bagaimana Yesus sanggup mengenyangkan hati yang lapar dan menghidupkan jiwa yang lelah.